Saat masa penjajahan di Indonesia. Faktor-faktor penting apa penyebab penjajahan di bangsa Indonesia? Dan apa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya? Berikut penjelasannya. Saat masa penjajahan di Indonesia, faktor penyebab penjajahan Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama, di antaranya ialah sebagai berikut ini. Indonesia memiliki rempah-rempah dan keindahan alam yang sangat indah. Kurangnya masyarakat akan pendidikan, perlawanan dan senjata-senjata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dialah Daendels, orang Belanda yang menyerbu tanah air. Dia kejam. Inilah kondisi pada saat masa penjajahannya. Perlawanan warga pribumi yang masih tergantung pada instruksi dan arahan dari pemimpin. Tidak ada perasaan senasib yang timbul di antara masyarakat bangsa Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berkhianat dan membantu penjajah dalam menjalankan misinya untuk menjajah Indonesia dan mengambil rempah-rempah yang ada. Senjata bangsa Indonesia yang masih jauh kalah dibanding senjata yang dimiliki oleh penjajah. Lalu, strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda? Bangsa Indonesia menggunakan dua strategi, yaitu perang dan diplomasi. Upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara perang. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Berbekal kebenaran dan keadilan dengan semangat membela dan mempertahankan kemerdekaan rakyat Surabaya, bertempur pantang menyerah. Dalam pertempuran ini dimenangkan oleh arek-arek Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo dan Gubernur Jawa Timur R.A. Suryo. Pertempuran Ambarawa, 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Pasukan sekutu dengan berbagai cara bermaksud membantu Nika untuk menjajah kembali Indonesia, sehingga pertempuran hebat meletus di Ambarawa dan menewaskan komandan Resimen Banyumas yang bernama Letkol Isdiman. Pada tanggal 12 hingga 15 Desember 1945, pertempuran bertambah panas, sehingga Panglima Divisi Banyumas, Kolonel Sudirman mengambil alih pimpinan. Pasukan diusir dan melarikan diri ke Semarang. Karena peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan masih banyak peristiwa dengan jalur peperangan lainnya. Perjuangan secara diplomasi. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta
pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dan masih banyak peristiwa dengan jalur diplomasi lainnya. Penyerahan kedaulatan. Untuk mempersiapkan pembentukan negara RIS pada tanggal 15 hingga 16 Desember 1949, Muhammad Rum memimpin sidang Panitia Pemilihan Nasional atau PPN di Jakarta, menghasilkan keputusan sidang PPN, yakni memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia yaitu Mr. Asad. Dan yang ketiga, pengakuan kedaulatan dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949 di 3 tempat, yaitu di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta. Kembali ke negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950, diadakan pembicaraan antara pemerintah RIS yang juga bertindak mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan pemerintah RI. Hasil pokok pembicaraan itu ialah bangsa RIS dan RI dalam waktu sesingkat mungkin akan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah RIS dan pemerintah RI akan membubarkan diri. Hasil yang lain, Insinyur Soekarno akan menjadi presiden dari negara baru, negara kesatuan, dan Muhammad Hatta ditunjuk menjadi wakil presiden. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang bersama Senat dan Parlemen RIS, Presiden Soekarno membacakan piagam pembentukan NKRI. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya NKRI. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita mengenal nama-nama pahlawan nasional beserta cerita perjuangannya. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau biasa dikenal dengan nama Bung Karno adalah salah satu pahlawan nasional yang paling diingat masyarakat Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan Soekarno hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Bahkan Soekarno sempat menjadi tahanan. Dari balik penjara, Soekarno menulis sebuah pidato yang sangat terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Muhammad Hatta. Nama pahlawan nasional yang sangat akrab di telinga kita selain Soekarno adalah Muhammad Hatta. Bersama Soekarno, Bung Hatta juga menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan Bung Hatta hingga hari kemerdekaan Republik Indonesia sangat tidak mudah. Setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Sutomo. Pahlawan nasional satu ini dikenal dari peristiwa bersejarah di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November 1945. Dari peristiwa tersebut, kini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo atau Bung Tomo adalah seorang jurnalis asal Surabaya yang kemudian dikenal lewat semboyannya, Merdeka atau Mati. Dalam pertempuran 10 November tersebut, dia memimpin rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Raden Ajeng Kartini. Nama pahlawan nasional satu ini dikenal bukan karena jasa di medan perang. Dia dikenal sebagai pahlawan yang berjuang
kaum perempuan. Pada masanya, kaum perempuan tidak mendapatkan hak sama dengan kaum laki-laki karena memiliki status sosial yang rendah. Kartini ingin kaum perempuan bangkit, bisa memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar. Salah satu karya yang terkenal adalah surat bertajuk Habis Gelap, Terbitlah Terang. Ki Hajar Dewantoro. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro adalah nama pahlawan nasional yang berjasa di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di masa penjajahan Belanda. Salah satu peninggalannya adalah sekolah taman siswa yang memberikan kesempatan bagi warga pribumi saat itu untuk memperoleh pendidikan. Kini, tanggal kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan. Cut Nyak Dien. Kata siapa medan perang hanya milik kaum pria? Nama pahlawan nasional asal Aceh ini adalah bukti bahwa kaum perempuan bisa memimpin pasukan untuk berperang secara gerilya. Berawal dari gugurnya sang suami, Gley Tarum pada 1878 di medan perang, mengobarkan semangat Cut Nyak Dien untuk bertarung melawan Belanda. Tidak sendirian, dia bertarung bersama Teuku Umar, seorang pria yang menikahinya pada tahun 1880. Muhammad Yamin. Berbicara tentang kontribusi pemuda di masa perjuangan kemerdekaan, tentu tidak bisa melewatkan nama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah tokoh yang merumuskan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II. Selain itu, menjelang Hari Kemerdekaan, Yamin terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jenderal Sudirman. Siapa tidak kenal dengan nama pahlawan nasional ini? Namanya dikenal karena kegigihannya memimpin pasukan berperang secara gerilya di Yogyakarta melawan Belanda pada tahun 1948. Padahal saat itu, Jenderal Sudirman sedang sakit TBC. Kondisi paru-paru yang tidak dapat bekerja baik 100% membuatnya mudah kelelahan dan perang gerilya yang mengharuskan keluar maksud hutan. Akhirnya di tengah perjalanan, para pasukannya menandu Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Nama pahlawan nasional ini dikenal karena memimpin pasukan dalam Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dimaksud salah satu perang terbesar melawan penjajah dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Tidak hanya gelar pahlawan, kisah hidup Pangeran Diponegoro yang diabadikan dalam Babad Diponegoro kini diakui sebagai warisan ingatan dunia UNESCO pada 2013. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan ulama pesantren, dia dikenal dengan sebutan Hadratus Syekh atau Maha Guru. Dan masih banyak lagi pahlawan nasional yang berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah cinta tanah air yang telah menyala dan terus menyalakan api suci patriotisme. J. Horace McFarlane. Jayalah Indonesiaku, Indonesia tanah airku, Indonesia bangsaku. Mari kita lanjutkan semangat berjuang demi menjaga keutuhan NKRI.